Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu hebat semuanya. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah di hari yang luar biasa ini kita kembali bertemu lagi ya dalam acara pelatihan PST. Oke, untuk pagi ini siapa yang bisa membantu saya memimpin doa dan ice breaking? Mungkin Ibu Saputin mau membantu saya? Baik Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Mari kita sejenak kita tundukkan kepala kita, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, saya lanjutkan dengan ice breaking. Saya punya tepuk Bu, ya, namanya tepuk senyum. Ya. Ada 3 kata yaitu sedekah, paling murah, adalah. Contohnya begini Bu, tepuk senyum, sedekah, paling murah, adalah senyum. Itu ya Bu ya. Oke. Saya ulangi lagi. Oke, mengulang lagi. Tepuk senyum, sedekah, paling murah, adalah senyum. Oke. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Hitungan 1, 2, 3 oke? Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Iya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Oke, sudah semangat semuanya ibu-ibu di sini? Alhamdulillah Ibu, sudah Ibu. Intinya saya ucapkan terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan, saya akan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di hari-hari sebelumnya, nggih. Mengingatkan kembali. Adapun kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nggih, artinya ketika saya berbicara, maka mic Anda wajib dimatikan, di-mute, gitu. Kemudian, tepat waktu, artinya 5 menit sebelum kegiatan dimulai, harus sudah masuk di room meeting. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Jadi, semua peserta diwajibkan ikut berpartisipasi, entah itu bertanya, memberikan komentar, semuanya wajib berpartisipasi aktif. Kemudian, menghidupkan kamera selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, fokus pada sesi belajar. Jadi, kita fokuskan ke materi yang akan disampaikan, ya, fokus belajar. Kemudian yang terakhir, silakan klik raise hand apabila akan bertanya dan menyampaikan pendapat. Ada tanda raise hand, ya, di tengah-tengah situ. Jangan kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapat, bisa menekan klik raise hand. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu hebat yang ada di sini, kemarin kita sudah belajar banyak di pelatihan ini, terutama tentang modul ajar, nggih. Nah, kemarin Bu Kamelia masih ingat tentang apa kemarin apa yang disampaikan di kegiatan sebelumnya tentang modul pembelajaran? Sudah membuat modul ajar Bu Kamelia? Sudah Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah semuanya insya Allah sudah membuat modul ajar. Tadi malam sudah saya pantau melalui LMS, bagian yang saya berikan komentar karena ada beberapa kekurangan, tapi cuma sedikit. Itu sangat wajar sekali karena kita masih belajar. Ini adalah hal yang baru untuk kita semuanya, ya, sama-sama belajar. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang pengetahuan atau apa yang Anda terima setelah saya menjelaskan kemarin. Bu Nur Saidah. Ya Bu. Ya, Bu Nur Saidah, saya ingin tahu tentang pengetahuan modul ajar. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Baiklah. Mungkin ini pendapat saya tentang modul ajar, yaitu sejumlah alat atau sarana media, metode
petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Mungkin hanya itu Bu pendapat dari Iya. saya. Betul sekali Ibu Nur Saida. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar itu juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari apa Ibu-Ibu? Dari capaian apa? Capaian pembelajaran. Betul sekali, dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ya. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya. Jadi, guru pun juga perlu memahami konsep pengenalan modul ajar. Konsep mengenai modul ajar, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, mari kita lakukan refleksi sejenak tentang modul ajar yang sudah dibuat. Kemarin saya coba lihat punya Ibu Kamelia, di situ juga saya sudah memberikan komentar terhadap modul ajar yang sudah dibuat. Sudah cukup bagus dan saya ingin tahu di sini Anda ingin mempresentasikan modul ajar yang Anda buat dengan kelompok, Monggo Bu Kamelia mungkin bisa menampilkan untuk modul ajarnya. Ya, sebentar nggih Bu, izin share nggih Bu. Nggih, monggo. Ini modul ajar kelompok kami Bu. Modul ajar PPKN kelas 1 tentang Pancasila. Ini dibuat dengan alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuannya satu pertemuan, siswanya di sini disarankan 20 sampai 28 karena memang kuotanya kan 28 Bu, dan kadang ada beberapa sekolah yang tidak ada yang memang tidak sampai 28. Tapi maksimalnya 28. Ini fasenya, fase A, capaiannya Pancasila. Tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya ada 2, yang di sini yang diambil. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan simbol dan lambang negara Pancasila. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan simbol-simbol dan lambang negara. Ketentuan prasyaratnya, siswa harus mengetahui aturan keselamatan dan peraturan kelas saat melakukan permainan di kelas. Yang kedua, guru dan siswa dapat berdiskusi. Pembelajarannya, sebelum itu profil pelajar Pancasilanya yang diambil yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Model pembelajarannya di sini kami bisa tatap muka, bisa PJJ, bisa luring, bisa panduan tatap muka atau PJJ karena sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing Bu. Terus perangkatnya siswa reguler tipikal ini, ketersediaan materi, ini pembelajarannya utama bisa individu, pasangan, dan berkelompok. Ini sebelumnya asesmen individu dan kelompok. Ini jenis asesmennya tertulis bisa performa. Metodenya yang kami pakai yaitu permainan dan kunjungan. Pembiayaannya begini Bu, bisa tidak sama ini, kadang kan kita menggunakan kertas-kertas bekas atau yang lainnya, jadi tidak terpatok pada pembiayaan yang ada di sini. Persiapan mengajarnya, memastikan bahwa lingkungan tempat siswa akan berkeliling aman, mencetak lembar yang dibutuhkan, memahami hal-hal penting mengenai Pancasila. Ini urutan pembelajarannya atau urutan kegiatannya pra pembelajaran seperti biasa, memberikan salam, berdoa, komunikasi kehadiran, materi yang akan dibelajarkan hari ini. Kegiatan intinya, guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini menjelaskannya, ini ada permainan lempar kata, permainannya lempar kata. Setelah itu, setelah permainan selesai, guru menugaskan siswa untuk mengamati gambar lambang simbol Pancasila, lalu ditempelkan di papan tulis dan menuliskan bunyinya. Setelah itu, guru membacakan jawaban siswa yang ditulis di papan tulis
meminta siswa membaca lambang dan silanya, lalu menunjukkan gambar yang berisi lambang negara 1 sampai 5, bunyinya 1 sampai 5. Juga setelah itu sesuai kelompok berisi lembarnya, bunyinya sesuai kelompoknya, lalu menempelkan apa yang sudah didapatkan. Iya, Kan. iya, itu tadi ya. Setelah Kak itu Amelia. Sudah cukup dalam, ya? Ya, sudah oh iya, jelas terima kasih, sekali. Bu. Nggih, terima kasih untuk modul ajarnya, cukup luar biasa sekali untuk bagi kita yang masih pemula, nggih. Di situ sangat kompleks sekali ternyata. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah ada kendala untuk ibu-ibu yang lainnya dalam pembuatan modul ajar? Kira-kira ada kendala apa tidak, ibu-ibu? Kayaknya enggak, Bu. Oh iya, oke. Kalau tidak ada kendala, intinya tadi saya lihat ya dari modul hasil pekerjaan kelompok dari Bu Kamelia sudah cukup jelas sekali, sudah cukup kompleks, yang tertera juga biayanya. Biayanya pun juga dijelaskan bahwa biaya yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama, karena kita tidak selalu menggunakan media yang sama juga, ya. Tergantung dari bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak menggunakan media apa, ya. Seperti itu. Oke, kalau begitu setelah kita mencermati dari semua hasil modul belajar, kita coba masuk kembali ke materi modul ajar ini, G. Izin share, G. Saya matikan kamera bentar lagi agar lancar untuk share-nya. Nah, ini kita kemarin sudah mempelajari tentang modul ajar. Suara saya terdengar, Ibu-ibu? Terdengar, Bu? Oke, terima kasih. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang modul ajar. Salah satunya tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar sudah kita bahas bersama. Kemudian kita bicara tentang prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Di sini kita mengingat kembali kemarin komponen-komponen yang ada pada modul ajar, yaitu ada 3 ya. Salah satunya yaitu informasi umum yang berisi tentang identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada komponen kedua yaitu komponen inti yang isinya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, ini cukup kita ingat kembali. Prinsip penyusunan modul ajar kemarin juga sudah kita sampaikan. Kemudian kita ini kita ingat kembali, kriteria yang harus dimiliki itu ada 4, yaitu esensial, kemudian 2, menarik, bermakna, dan menantang, 3, relevan dan kontekstual, 4, berkesinambungan. Esensial artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Nah, itu bisa dibaca artinya. Kemudian kita lanjutkan ke prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Nah, di sini ada prosedur penyusunan modul ajar. Ibu-ibu, ada 6 prosedur yang harus kita ikuti dalam menyusun modul ajar seperti yang Bapak Ibu kemarin kerjakan, nggih. Saya bacakan prosedur ajar yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Jadi guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing dan peserta didik, nggih. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar. Di sini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang
paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang alur tujuan, pastinya sudah bisa menentukan. Alur tujuan ini berawal dari capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah kemarin, Bu. Di situ sudah di-share semuanya tentang capaian pembelajaran. Nah, kita tinggal mengembangkan dalam tujuan, kemudian alur tujuan, dan membuat perangkat ajar. Kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tadi sudah ditampilkan oleh Bu Kamelia untuk modul ajarnya. Di sini saya juga punya contoh modul ajar, Ibu-ibu. Di sini hanya sebagai referensi, tidak ada salah dan tidak ada benar. Cuman kemarin ada sebagian kelompok yang mengirim tugasnya tanpa capaian pembelajaran, tidak dilampirkan. Di sini saya melampirkan capaian pembelajaran, cuman saya fokuskan di, nah ini ya ada saya beri tanda merah di sini, berarti artinya saya fokus ke tanda di capaian pembelajaran yang ini. Peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Kebetulan ini tidak jauh beda dengan punya Bu Kamelia tadi, ya sama-sama di fase A. Capaian yang ingin dituju juga sama. Di sini ada tujuan pembelajaran 1.1, 1.2 yang ingin saya gunakan dalam kegiatan modul ini. Nah, dalam modul ajar harus ada daftar kegiatan. Nah, ada berapa kegiatan yang ingin kita sampaikan untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Di sini saya buat 3 kegiatan. Ya, Anda juga bisa membuat lebih dari 3 kegiatan. Di sini saya pakai 1 kegiatan dulu sebagai contoh. Di sini apa itu Pancasila. Nah, gambarannya seperti ini, Ibu-ibu. Sama seperti Bu Kamelia tadi, beda format sedikit ya. Nah, kita bahas di sini untuk alokasi waktunya kita tentukan, disesuaikan. Jumlah pertemuannya ada berapa di sini? Nah, di sini bisa saya pakai untuk 1 kali pertemuan, bisa juga 2 kali pertemuan. Untuk kapasitas siswanya 20 sampai 28, karena standar siswa itu maksimal itu 28 rombel. Okay. Kemudian fase capaiannya yaitu A, kemudian domainnya Pancasila. Tujuan pembelajarannya 1.1 dan 1.2. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, bernalar kritis dan bergotong royong. Nanti yang diangkat di sini adalah profil Pancasila yang seperti ini, bernalar kritis dan bergotong royong. Kemudian model pembelajaran ini bisa digunakan tatap muka dan PJJ. Kemudian kegiatan pembelajaran utama, individu dan berkelompok. Kemudian bagaimana guru menilai keterampilan tujuan pembelajaran? Di sini ada asesmen individu, asesmen kelompok. Nah, di sini juga ada metode mana yang cocok untuk dilakukan dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya, dikondisikan dengan lingkungan sekolah masing-masing dan keadaan lingkungan atau anak-anak sesuai dengan anak-anak. Kemudian yang berikutnya yaitu perkiraan biaya, di sini juga dilampirkan. Kalau Bu lihat tadi menggunakan fotokopi, maka beliau harus melampirkan berapa biaya fotokopi yang dikeluarkan. Kalau saya menggunakan bahan gambar atau yang berbahan karton, maka di sini juga harus dilampirkan. Kira-kira nanti hasil biayanya berapa. Saya lanjutkan, di sini ada ide besar yang berisi tentang materi, kemudian urutan kegiatan, sama seperti kita membuat RPP ya Ibu-Ibu, langkah-langkahnya sama persis seperti itu. Kemudian kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nah ini disebutkan, siswa dapat menyebutkan kata yang berhubungan dengan Pancasila, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang Pancasila yang telah didiskusikan dengan benar, dan lain sebagainya. Kemudian proses asesmen juga, guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Kemudian guru memeriksa kelengkapan lembar pengamatan siswa tentang pengertian Pancasila. Nah, di sini saya membuatnya, saya lampirkan di sini
lembar kerja siswanya di sini. Tadi kan saya membuat permainan. Nah, jadi hasil kerja anak-anak nanti dituliskan dalam lembar ini. Ini merupakan media pembelajaran yang nantinya akan ditempel. Kemudian ini ada materi yang disampaikan oleh guru secara demonstrasi, secara ceramah nanti. Kemudian ini adalah kartu simbol, papan yang akan ditempeli dengan kartu simbol ini. Nah, seperti ini. Dan rubrik pengamatan Pancasila, nah sudah kita pelajari kemarin ya tentang rubrik pengamatan. Yang terakhir yaitu tentang referensi. Nah, ini berisi tentang referensi apa saja yang kita gunakan. Bisa buku paket, bisa juga kita menggunakan link YouTube, apa saja yang bisa kita buat sebagai referensi, sebagai bahan pembelajaran bisa dilampirkan di sini. Nah, saya kira cukup itu mengenai modul. Mungkin ada yang ditanyakan kembali di sini, Ibu-ibu? Ibu. Oke. Iya. Berarti kalau membuat modul ajar itu kita harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi kemampuan siswa, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Karena kita kan kalau dulu kita berorientasi kepada guru ya. Kalau sekarang kita berorientasi kepada siswa, otomatis semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa. Begitu nggih, Bu, nggih? Nggih, terima kasih Bu Ragil. Nggih. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Gimana? Sudah cukup, Ibu? Cukup Bu. Ke Bu. Oke, sebentar. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, saya ada kuis untuk ibu-ibu tanya ya. Kita bermain kuis salah dan benar. Dari apa yang saya sampaikan tadi, jenengan bisa menyebutkan salah atau benar gitu. Coba dihidupkan semua mic-nya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa jenengan jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, benar atau salah? Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan. Benar. Oke, Benar. Untuk selanjutnya, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Benar apa salah? Benar Bu. Oke, Benar, lanjutkan pertanyaan nomor 3. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat yang peserta didik berada. Kira-kira benar apa salah? Berhubungan dengan Benar. ini maksudnya esensial. Maaf, saya salah ini ya. Ini maksudnya esensial adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu yang dan tempat peserta didik berada. Betul apa bukan? Apa Benar Bu. Oke, kita simpan jawabannya ya. Kemudian yang keempat, ada 3 komponen dalam penyusunan modul ajar, yaitu menarik, menantang, dan berkesinambungan. Benar apa salah? Salah, ada empat kayaknya. Salah Bu ya. Ada empat Oke, ya? kita lihat jawabannya di sini ya, pembahasannya yaitu nomor 1 benar, yang nomor 3 salah ya. Esensial itu adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman, belajar, dan lintas disiplin. Yang keempat, salah karena komponen penyusun modul ajar yaitu informasi umum, kompetensi, dan lampiran. Nah, itu. Kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup semuanya. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberi masukan, Ibu-ibu? Sudah cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup Oke. Bu. Terima kasih. Kalau begitu, kita tutup hari ini ya dengan membaca doa. Doa saya pimpin sendiri. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya untuk hari ini, untuk waktunya dan untuk semangatnya. Mudah-mudahan besok kita kembali lagi dengan semangat yang lebih dan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.